Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul husna lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, qaidul mujahidin, qudwatu al khashi'in, wa qurrati al muhajjalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Abdul Rodi sebagai Direktur Mata Ali di Tahfidz Quran Karim Alito, Bapak RW PRT, segenap mahasantri dan mahasantriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada siang hari ini dalam acara yang cukup menarik, yaitu kajian berkaitan dengan generasi Quran, solusi jitu untuk problema Indonesia. Materi ini sangat menarik karena materi ini menuntut kita untuk menjadikan Al-Quran memiliki refleksi dalam kehidupan, dan juga memahami tentang makna generasi Quran. Generasi Qurani bukan generasi sekedar hafal Quran, tetapi hamalatul Quran, yaitu orang-orang yang mengikut, orang-orang yang menjiwai Quran dalam dirinya, atau sebagai ahlul Quran. Dikatakan ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahli Quran adalah ahlullah dan orang yang dikhususkan oleh Allah. Maka ini sebetulnya cukup panjang, bisa 2 jam, tapi waktu sangat terbatas. Sekarang sudah jam 1:30 dan 1:30 sudah masuk asar. Untuk itu saya ingin meringkas sesuai dengan kemampuan saya, agar supaya kita keluar dari kajian ini ada tafaqquh fiddin yang dalam kita rasakan. Kemudian setiap kaji dalam rangka liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, meneguhkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasfurun. Bahkan kami ingin membenturkan kebenaran dengan kebatilan. Jadi jadikan kebenaran itu penting untuk dilemparkan kepada otak kebatilan,
sehingga kena batang otaknya batil itu, maka dibinasa. Kita lihat yang pertama tentang problema kita, problema masa kini, problem yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana solusi Qurannya? Oke, kita ingin nyampaikan sedikit dulu bahwa problema yang sekarang kita hadapi adalah problema ketidakjelasan ideologi bangsa Indonesia, atau pemimpin bangsa ini tidak jelas ideologinya sama sekali. Salah satu contohnya, ini kita satu-satu lihat, dirinci dulu masalahnya. Kemudian setelah itu solusi Quran kayak apa? Yang jelas, dengan diterbitkannya atau disahkannya undang-undang ormas. Ini problem nggak ini? Problem nggak? Problem. Saya waktu itu cukup mengira kalau Perpu ini akan gagal dibatalkan di MK. Kok ternyata dilanjutkan di sidang? Saya kira nggak akan disahkan di sidang paripurna, tapi ternyata suara mayoritas mengesahkan Perpu itu, dan hanya 121 anggota DPR yang menolaknya dari 3 fraksi PAN, KS sama Gerindra. Oke, bukan itunya sebetulnya yang saya maksudkan. Pidato Menteri Dalam Negeri yang mengatakan Perpu ini untuk memberangus semua yang anti Pancasila dari organisasi-organisasi. Tapi lucunya terakhir kan katanya dikecualikan. Artinya berarti kecualikan nggak akan anti Pancasila selamanya. Yaitu pertama ateis, komunis, dan liberal. Ini problem nggak kira-kira? Jadi seakan-akan Perpu ini untuk memunculkan, untuk membela komunis dan ateis, serta memberangus semua yang melawan komunis. Karena setelah itu dimunculkan pula apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ide dari salah satu partai itu ngomong yang berhak menentukan siapa yang melanggar Pancasila atau tidak adalah penguasa. Jadi nanti mudah-mudahan nggak terjadi. Mudah-mudahan Ibnu Abbas atau Ridho tidak dicap sebagai anti Pancasila kemudian dibubarkan. Muhammadiyah anti Pancasila dibubarkan. Itu yang diprediksi bisa jadi, cuma kita nggak berdoa ke sana. Mudah-mudahan nggak terjadi. Yang lucunya, orang yang mengesahkan itu tujuannya apa kalau hanya untuk membela PKI? Ma'asyiral muslimin, salah satu di antara problem Indonesia ini adalah kegagalan dalam masalah pendidikan. Karena pendidikan ini cuma dianggap sebagai sekolah, dan repotnya di sekolah tidak ada pendidikan. Salah satunya, kalau kita belajar, itu kan belajar ilmu di sekolah ya. Saya ingin tanya, adik-adik yang belajar di sini mau punya gelar apa? Kalau hanya untuk sekedar mencari ilmu, di sana ada profesor ini, atau dokter-dokter yang pikirannya itu sulit untuk dibaca. Kenapa? Pamannya Masjid Istiqlal, rektor atau mantan rektor atau masih rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta mengatakan Asmaul Husna itu sama dengan telas. Ini masalah nggak ini kira-kira? Masalah syirik disamakan dengan tauhid ini kan sangat aneh sekali.
Ini seorang dokter, imam masjid agung. Yang kedua, kalau yang namanya ateis kok disamakan dengan ketuhanan masa itu ketemu orang perkara. Dan ingat, ini sudah seperti Profesor Pardidi sudah mengatakan, sudah terbit buku menjelaskan Pancasila yang akan dipraktekkan di sekolah-sekolah, bahwa ateis itu bagian daripada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi salah satu problemnya adalah kegagalan pendidikan atau hilangnya di diri. Contoh, lulusan terbaik Lemhanas, seorang profesor, penasihat Majelis Ulama Indonesia Pusat dan penasehat IJMI Pusat, membela mati-matian dukun pengganda uang. Dan melihat dukun ini bukan dukun, tapi karomah dari Allah, karena bisa menggandakan uang untuk menyelesaikan problema bangsa. Ini orangnya problem gak ini? Saya ingin tanya, kalau semua kita ingin bisa menggandakan duit, kira-kira Indonesia hancur nggak? Hancur. Berapa lama saya harus menerangkan problem dulu ini? Iya kan? Syiah dibela mati-matian oleh salah satu pimpinan organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengatakan, mohon maaf, warga kami bodoh-bodoh karena belum menerima Syiah. Adapun pembela hoax, ada penasihat Majelis Ulama mengatakan tidak mengapa umat Islam dipimpin orang kafir, karena apa? Zaman Rasul pemimpinnya juga kafir. Wah, itu gawat juga nanti. Ngomong apa? Pemimpinnya Nabi Musa itu Firaun, penguasanya Nabi Musa itu Firaun, penguasanya Nabi Ibrahim itu Namrud. Dia tidak bisa membedakan bahwa ini penguasa zalim harus diganti dan didakwai, bukan diakui sebagai pemimpin. Oke, saya ingin tanya, ma'asyiral muslimin, problem nggak ketika katakan presiden itu mengatakan politik harus dijauhkan dari agama, berarti tidak boleh ketuhanan Yang Maha Esa. Mantan presiden mengatakan iman dengan hari akhirat setelah kematian hanya sekedar amalan. Mensyukuri nikmat kemerdekaan 17 Agustus, secara resmi pemerintah mendatangkan artis telanjang dari Korea sebagai realisasi daripada apa? Revolusi mental. Bahkan ada acara resmi peluncuran buku Anwar Nasution, bukan ekonom biasa. Dalam akhir dari acara itu ditampilkan tari perut telanjang. Maaf, saya tidak ingin memperpanjang masalah. Ini masalah kita, masalah yang sangat rumit. Ketika datang ke perguruan siapa di antara kalian nggak pernah pacar? Nggak ada yang katakan. Siapa di antara kalian sampai detik ini sudah nggak pacar? Nggak aman. Bahkan kita tanya dalam sekolah-sekolah Islam, dalam universitas-universitas Islam, siapa yang sholat jamaah subuh di masjid? Nggak ada yang katakan. Dan kita dapatkan di universitas kami sendiri, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Bapak Tuan perlu saya sampaikan, ya. Santri pondok Sobeng yang akan dicetak sebagai pemimpin Muhammadiyah di daerah, ternyata mengajar dan mempelopori nonton film PKI, mengatakan film GTK PKI itu nggak sah, maka kemudian dicari gantinya film PKI.
Bahkan ketika ditanya siapa idolamu, idola itu berhala sebetulnya. Siapa idolamu? Jawabnya apa? Kiai Misbah. Kiai Misbah itu adalah kiai di Solo, tokoh PKI. Oke, saya tidak memperpanjang dulu deh. Ya, aku sudah nggak akan memperpanjang lagi. Contoh-contoh itu sangat banyak sekali. Pertanyaan, bagaimana solusinya? Solusinya adalah muncul generasi Quran. Apa sifat generasi Quran? Saya katakan generasi Quran bukan generasi penghafal Quran sih, tetapi generasi yang menjiwai dirinya nilai-nilai Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat-sifat generasi Quran yang akan menjadi penyelesai bangsa dalam berbagai ayat yang sangat banyak. Dimulai dari mana? Pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita lihat di dalam surat Shad, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan generasi Quran adalah generasi akhirat. Rijal akhirat yamshuna ala wajhil ardi. Manusia-manusia akhirat yang masih berjalan di muka bumi. Kata Allah apa? Wadkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikradar wa innahum laminal mustafainal akhyar. Ingat di dalam Al-Quranul Karim. Ingat terus ini. Ya, dengan kita nanti ingat ya. Di dalam Al-Quranul Karim, hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba kami? Ibrahim, Ishaq, wa Yaqub. Mereka itu sifatnya apa? Ulil aidi, yang memiliki kekuatan dahsyat. Wal absar, dan pandangan yang sangat tajam terhadap akhirat. Inna akhlasnahum, kami khususkan mereka, kami kasih keistimewaan mereka. Apa? Dzikradar, ingat akhirat, ingat ad-dar, ingat kampung akhirat, ingat rumah aslinya yaitu akhirat. Karena generasi kaya ini asli kita itu dari surga. Kita itu hidup di surga sebelumnya dan akan kembali ke surga karena Nabi Adam alaihissalam suruh ditinggal di surga dan akan jadikan kembali ke surga. Dzikradar wa innahum minal mustafainal akhyar. Mereka adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang istimewa, terbaik. Ma'asyiral muslim, kalau orang selalu ingat akhirat, apa yang terjadi? Mereka adalah orang jantan, gak takut mati. Mereka orang yang hatinya tertanam masjid. Maka orang yang gak pernah masjid itu banci. Atau perempuan yang memang tidak ke masjid. Maka dalam Al-Quranul Karim ketika bicara tentang masjid pakai kalimat rijal, orang-orang yang jantan. Kalau berbicara tentang jihad dan perjuangan, maka rijal, orang yang jantan. Coba Allah katakan, ketika Allah bicara tentang Allahu nurus samawati wal ard, Allah itu cahaya langit dan bumi yang dimulai dari hati seorang muslim disebarluaskan di masjid. Kata Allah, fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fiha yusabbihu fiha bil ghudwi wal asar. Dalam masjid itu diizinkan untuk diangkat suara nama Allah, di dalamnya itu ya disucikan nama Allah setiap pagi dan sore. Siapa mereka? Rijalun, kaum laki-laki. La tulhihim, tidak melalaikan mereka,
tijaratun, perdagangan dunia tidak akan melarikan mereka. Wala bai'un, dan bisnis mereka an dzikrillah, dari ingat Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan zakat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, yakhafun, mereka takut. Yauman, suatu hari, tataqallabu fihil qulub wal absar, takut mata itu yang terbelah, takut pada suatu hari di mana mata itu terbelah. Yuqallibullahu yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Allah liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu. Allah membalas mereka dengan pahala yang terbaik. Ma'asyiral muslimin, supaya nggak teoretik sedikit saja. Kalau orang ingat akhirat dan dunia itu tidak ada apa-apanya, apa contohnya? Saya ingin ngasih contoh saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat dikasih makanan oleh pembantunya, minuman, dikasih minuman apa? Air susu. Terus Umar bin Khattab lanjut tanya, air susunya dari mana ya? Oh iya, mohon maaf Amirul Mukminin, saya tadi ingin ngambil air sultannya Khalifah, nggak ada. Terpaksa saya ngambil dari air susunya zakat. Apa yang terjadi? Beliau ingat akhirat. Tangan ini langsung dimasukkan ke mulutnya, dimuntahkan semua isi perutnya. Dan beliau mengatakan, wallah, kalau tidak keluar kecuali dengan nyawaku, biarlah keluar dengan nyawamu, jangan sampai hal masuk ke perutku. Sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Suatu saat beliau dikasih makanan, kemudian dia tanya, dari mana kamu dapatkan? Jawabnya, aku dulu pura-pura jadi dukun. Aku dulu pura-pura jadi dukun. Aku nebak-nebak. Bertepatan ada yang tepat. Maka aku dikasih hadiah itu. Oh, ini sabda Nabi. Allah itu melarang nahan khulwanil kahin, upah dukun. Wallah, dikeluarkan dari mulutnya. Dan beliau sangat katakan persis yang katakan oleh Umar bin Khattab, demi Allah, kalau tidak keluar kecuali nyawanya, biar keluar nyawa. Sekarang kita kalau makan bakal kira-kira gimana, Pak? Mohon maaf deh, kira-kira apakah bakso yang kita makan yakin halal enggak? Kira-kira soto yang kita makan kira-kira yakin halal tidak? Ini subhanallah. Apa kata Umar? Perhatikan. Ketika beliau sebagai penguasa mengatakan demikian, inna anzalu nafsi, tiada lain aku posisikan diriku sebagai presiden, sebagai khalifah mal muslimin, dari hartanya kaum muslimin, artinya harta publik, APBN maupun apa? Aset negara, BUMN, sekamazilatil wasiyyi mimalil yatim. Persis kedudukan orang yang memegang mengelola harta anak yatim. Apa kedudukannya? Kalau saya kaya, famakana ghaniyan falyastafif. Kalau saya sudah punya gaji, nggak ngambil gaji sama sekali. Wa in iftaqartu, kalau saya miskin, akaltu bil ma'ruf, saya makan dengan wajar seperti yang dimakan rakyat biasa, akan lebih. Wa in istanaitu rodatu, kalau aku kaya lagi, aku kembalikan semua gajiku. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar di akhir kekuasaannya. Mereka kalau ada presiden yang kayak gini, selesai nggak urusannya? Hah? Selesai nggak? Selesai. Karena beliau tahu. Jadi nyentuh apa? Harta rakyat itu
menentukan gaji sendiri, itu sama dengan firman Allah, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang memakan harta anak yatim itu tiada lain adalah makan api neraka di perutnya. Subhanallah. Mereka tahu benar bahwa neraka itu berat. Ahlul Quran ini tahu benar hidup di dunia ini sebentar sekali. Allah kan mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa sa'atan minan nahar illa asyiyatan aw duha. Hidup di dunia ini Bapak pada hari di mana dalam surat Yunus, dalam surat Naz'ah, ya, kam labithum fil ardi adada sinin qala labithna yawman aw ba'da yawm, surat Al-Mu'minun. Kami tinggal hidup di dunia hanya sebentar. Bapak Ibu, kita itu kalau ahlul Quran benar, ya, hidup kita paling panjang di dunia itu 1000 tahun. Itu umurnya Nabi Adam. Itu bandingannya dengan masa hari. Sementara usia kalau sampai 100 itu cuma 2,4 jam. Nah, kalau umur akmaru ummati baina siti wa sabi'in itu berarti cuma 1 jam. Ya Allah, apakah kita mengejar hidup 1 jam melupakan hidup selama-lamanya? Dan tahu akhirat itu lebih abadi. Akhirat itu tanpa batas. Tahu benar kata Allah, qul mata'ud dunya qalil. Sungguh kehidupan dunia itu sedikit. Orang yang terkaya Bapak Ibu, orang yang terkaya di dunia ini itu tidak lebih daripada 1000 triliun. Benar nggak Bapak Rodi? Bapak Rodi kan pengusaha ya. Kalau saya kan ustaz. Orang terkaya kayak Bill Gates, Stephen itu kekayaannya cuma 1000 triliun. Saya ingin tanya Bapak Ibu, saya itu udah moyo banget ya kerjanya ya. Saya ingin tanya, 1000 triliun itu kira-kira berapa persen daripada dunia? Jadi dunia semuanya ini kalau 1000 triliun itu kira-kira berapa persen daripada seluruh dunia? Tayyib, 1000 triliun dibandingkan akhirat berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang akhirat, iya, ma matsalud dunya wal akhirah kamatsali ahadukum yaj'alu usbu'ahu fil yammi falyanzur madza yarji. Perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti perumpamaan seorang di antara kalian memasukkan jari-jarinya ke laut, yang nempel di laut itu adalah, nempel di jari itu adalah dunia. Sementara yang sisa di lautan itu ada akhirat. Ada yang kalian perhatikan nggak? Ada yang penguasa hebat nggak? Yang suka ngirim duit? Saya ingin tanya, yang nempel di jari dibandingkan dengan akhirat, kira-kira nempel jari berapa persen? Ada yang bisa jawab? Atau lulusan ITB saya tantang ya. Nggak mungkin bisa. Artinya orang yang beriman itu orang yang tidak tergoda dengan dunia. Dan saya yakin 100% kiai-kiai yang mendukung Ahok itu gara-gara duit. Benar. Itu gara-gara perempuan itu. Adapun perempuan akhirat, ya Allah, kalau bisa kita semuanya ini dapat hurin in, nggak apa-apa dapat hurin in, setelah itu hurin in nggak apa-apa. Istri kita harus jadi hurin in ya, yang sebelumnya hurin tin ya. Hurin tin itu yang diciptakan di tanah, kalau hurin in yang langsung ya. Jadi kalau ahli surga, wanita ahli surga itu menginjen, baru
Jadi jangan sampai kita kehilangan bidadari gara-gara mencari orientin di dunia. Kalau dapat dunia akhirat bagusnya. Ma'asyiral muslimin, hafizallah. Ahlul Quran itu yakin benar. Matanya hati itu jauh lebih kuat daripada mata kepala. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Mereka itu tidak buta hati, buta mata tapi buta hati. Ma'asyiral muslimin. Tafsiran akhirat yang begitu banyaknya itu gambar dalam hadis Rasul, salah satu aja, raka'atal fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar, Mas, rawahul Bukhari. Apa? 2 rakaat fajar itu pahalanya itu sebenarnya sudah masuk APM, itu sudah masuk rekening, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maaf Pak, orang ketika disogok 1,5 triliun, ya, 1,5 triliun itu sudah mendukung Ahok, ya, mendukung PKI, macam-macam itu, ya. Itu kira-kira, mohon maaf, kalau orang KO gara-gara cuma 1 triliun, ya, KO gara-gara 1,5 triliun, 10 triliun, kira-kira dia punya berapa? Pas nggak punya apa-apa itu. Di bawah itu, benar nggak? Tapi kalau orang punya dunia dan seisi, mau disogok berapa? Mohon maaf, sogok gede atau kecil kan tergantung siapa yang nyogok, dan siapa yang disogok, kan gitu kan? Lah kalau orang cuma pikirannya duniawi, ini problem kita, problem materialistik. Kita hanya percaya yang kita lihat. Maka sering kita berantem gara-gara urusan dunia, benar nggak? Mohon maaf, kita sering berantem gara-gara urusan dunia, benar nggak? Gara-gara gengsi, benar? Gara-gara nggak dapat duit, nggak? Gara-gara nggak dapat bagian, benar nggak? Ya yayasan-yayasan berantem, organisasi berantem, ya partai-partai berantem, itu gara-gara kursi ya. Walaupun sering dapat kursi, cari kursi dengan ayat kursi, setelah dapat kursi, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Coba orang yang tahu bahwa 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, kira-kira merasa miskin nggak? Mohon maaf, kalau imannya benar nih ya, orang setiap hari sholat 2 rakaat sebelum subuh, kira-kira merasa miskin nggak? Kalau dia merasa miskin, berarti dia melecehin 2 rakaat itu. Untuk itu, contoh itu nih, satu nyentek, mantek, Bapak Ibu, kisah generasi Quran itu generasi yang menjiwai Quran, termasuk semua kisah. Saya bawakan kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya bawakan kisahnya Nabi Sulaiman. Saya katakan materi ini 10 jam nggak akan selesai. Iya, kalau kita ingin mendalami 10 jam nggak akan selesai. Tapi nggak apa-apa, saya kasih salah. Bapak Ibu, bukankah di dalam Al-Quran diceritakan penguasa yang musyrik? Siapa? Dzulqarnain, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tapi juga ceritakan tentang penguasa yang kafir, Firaun dan Namrud. Sekarang kita cerita tentang Nabi Sulaiman. Bapak Ibu, Nabi Sulaiman punya tentara namanya Hudhud. Ini burung. Kita belajar dari burung dulu ya. Burung ini absen dari apel bersama Nabi, bukan absen, terlambat. Nabi Sulaiman mengancam akan menyembelihnya. Ternyata burung ini memberitahu kalau beliau ini walaupun burung tapi beliau ini Al-Mukarram, Asy-Syaikh Al-Imam Hudhud. Iya, omongannya diabadikan dalam Quran. Gimana nggak hebat? Beliau ngomong, aku baru datang dari negeri Sabah dengan berita yang meyakinkan. Aku dapatkan negeri Sabah, negeri yang besar, luas, punya istana, punya singgasana. Cuma caranya apa? Di situ ada syirik nyembah matahari.
Luar biasa ya berhutut ya. Beliau Al-Imam Hudhud ini, walaupun melihat keagungan dan kebesaran bangunannya Raja Sang Ratu Saba, tapi tak lupa nggak ada apa-apanya kalau syirik. Sementara kalau kita pergi ke Borobudur, ingatnya apa? Lupa kalau Borobudur itu syirik. Lupa kalau Prambanan itu syirik. Kita hanya bangga bangunannya, tapi lupa kerusakan yang ada dalamnya. Itulah yang menyebabkan kaum muslimin tertipu dengan Amerika, tertipu dengan Eropa, tertipu dengan orang kafir. Sehingga ngomong, bangun ini. Kalau bangun gede-gedean, ya Fir'aun lebih besar bangunannya daripada Ahok. Karena kita tidak boleh melihat ya sisi bangunan. Ternyata subhanallah, terbang 2000 kilo dari Palestina menuju Yaman, balik lagi 2000, 4000, masih semangat. Akhirnya Sulaiman mengirimkan surat kepada Bilqis agar supaya Bilqis Islam. Dan itu dikatakan, wa qala ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim, kitab yang sangat mulia, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Jangan kurang ajar Islam ya. Maka Bilqis kemudian musyawarah dengan tentaranya, mengatakan, ya ayyuhal mala' aftuni fi amri ma kuntu qailan amran hatta tashhadun. Wahai para tentara, tolong kasih pendapat kalian. Aku tidak bisa memutuskan kecuali kalian berikan pendapat kalian. Tentaranya memang ahli pro, maka ngomong nahnu ulu ba'sin syahid wal amru ilaih. Enggak tahu itu tentaranya itu kira-kira laki-laki tidak ngomong kami jago ke pro, tapi pendapat serahkan pada Batuka. Wah, kok diserahkan pada Batuka gitu kan. Tapi ternyata Bilqis cerdas. Akan Bilqis, kalau kita perang, kita kalah, habis kita. Udah, Sulaiman ini sebetulnya ingin nyokok kita atau ingin dakwai. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarjul muhadun. Apa kata Bilqis? Kita kirim dia, Bapak Ibu. Sulaiman kaya nggak? Sulaiman kaya nggak? Kaya. Kalau kaya, kita hadiahnya kecil-kecilan atau gede? Sekarang Ratu Bilqis ngasih hadiah, kira-kira kecil-kecilan atau gede-gedean? Gede-gedean. Kalau Sulaiman, mohon maaf, kalau Sulaiman pikirannya pikiran duniawi, disebut sekecil apapun bertekuk lutut. Banyak orang yang kaya cuma gara-gara upeti, posisi naik jabatan pun sudah lepas-lepas ya, padahal udah ya itu. Ya, yang masuk PKP kan sebetulnya kaya-kaya itu. Yang kan sebetulnya nggak seberapa, tapi karena Nabi Sulaiman kekayaannya di sisi Allah, beliau yang sholat, beliau yang zikir, maka ketika datang falamma jaa Sulaiman, ketika sogokan hadiah itu sampai kepada Nabi Sulaiman, apa katanya? Qala atumidunani bima. Perhatikan ini, bagaimana cara dikatakan qala atumidunani bima? Anda ingin nyokok saya dengan duit, Anda ingin nyokok saya dengan harta. Fama atani Allahu khairan mimma lakum. Apa yang Allah berikan kepada kami itu lebih baik yang Anda miliki. Itu orang kaya yang merasa kaya. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, tapi Anda bangga dengan hadiah nyokok aku. Irji ilaihim, pulang ke negerimu sana. Falanaqdahu bijuwa'in la qibala lahum biha. Kami akan datangkan tentara yang Anda enggak bisa melawannya. Ini kira-kira sifat Quran enggak ini? Qurannya ini. Qurannya orang beriman harus kaya. Tidak boleh disogok. Mau disogok, lo mau nyogok berapa? Sholat gue nggak mau kehilangan. Maaf, bodoh. Orang kehilangan dunia dan seisinya hanya 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun. Itu bodoh itu. Kalau kita masih kehilangan dunia dan seisinya itu, ini baru satu sisi. Dan ternyata beliau juga ahli strategi. Maka ketika Ratu Bilqis
Sulaiman langsung paham aja deh. Udah kita siapin kedatangan Bilqis. Bilqis kita mendapatkan utusnya balik. Benar ini Sulaiman gak boleh macam-macam. Udah kita datangi aja deh. Bagaimana sebetulnya Sulaiman itu? Datanglah. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan musyawarah. Ayyukum yaqini bi'arsyiha qabla an muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya sebelum mereka datang sebagai orang Islam? Qala ifritu minal jin. Katalah jin ifrit. Ana atika bi qabla an ta'mami. Aku datangkan singgasana itu sebelum rapat kabinet selesai. Rapat kabinet cuma 1-2 jam. Bayangkan singgasana dipindah 2000 kilo itu kira-kira gimana kecepatannya itu? Ternyata ada lebih hebat. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang punya ilmu daripada kitab terdahulu, Quran jauh lebih hebat. Ana atibihi qabla ayyam ta'ila tarfu. Kudatangkan singgasana itu sebelum Anda berkedip. Apa bayang Anda ketika mendengar ayat ini? Saya langsung baca gitu. Pasti matanya langsung berkedip untuk buktikan. Dan ternyata ketika berkedip, falam marah mustaqirran indah. Ketika mendapatkan singgasana sudah di sampingnya, dia sombong. Langsung. Hada min fadli rabbi liyabluwani asykur wa akfur. Kembali semua kepada Allah. Langsung bersyukur kepada Allah. Tidak menemukan diri. Maka Allah nakiulaha arsyaha nandur atahdati aktakuna alladhina la yahtadun. Tolong diubah dikit-dikit ya singgasananya ya, supaya kita nanti Bilqis. Falamma ja'a, ketika Bilqis datang, kilah kada Bilqis ini singgasana bukan. Bilqis pusing. Ngomong kok yo sis ya. Ngomong iya, lho kok yo ceramah. Teknologi loh. Jadi kita harus berpikir itu Al-Quran bisa pakai teknologi kayak gitu. Bagaimana benda dirubah menjadi energi, dikirim dirubah lagi menjadi energi dan secepatnya. Itu Allah sudah berkuasa begitu. Maka Indonesia itu kalau mau jadi negara Islam, dan memang Indonesia negara Islam, karena yang rusak itu ada penguasanya, yang rusak itu adalah undang-undang yang dikabarkan kepada Pancasila Ketua Indonesia. Maka kita harus 2019 ini kita harus Islam, menegakkan Islam. Allah. Kok kurang semangat? Ketika Quran bicara tentang Nabi Sulaiman, bicara tentang Hud, bicara tentang Dzulqarnain, bukan disogok, rakyatnya minta Dzulqarnain, inna yajuja wa majuja yamshuna fil ard, fa naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bain sadda. Kira-kira Dzulqarnain, tolong bangunkan dinding yang besar antara kita dengan Yajuj dan Majuj sehingga tidak ganggu kita. Kami siap dan pajak. Dzulqarnain seorang ahli Quran, memiliki nilai walaupun tentu tapi nilai yang Dzulqarnain harus dimiliki ahli Quran. Mengatakan qala makan rabbi khair fa'inuni bil quwwah. Udah, saya kalau pajak kalian enggak perlu bawa pajak aja enggak mau. Aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubatul hadid. Udah kita cari besi antara dua gunung kira-kira panjangnya berapa kilo itu. Gimana cara angkatnya itu? Hatta jasa bain salafain, ketika panjang sudah simetris antara dua. Dikatakan falamma sawa baina saqalam fukhu hatta idza ja'aluna qala atuni ufri al kitra. Allah. Jadi teknologi apa? Teknologi las. Ya, jadi semuanya besi semuanya. Itu sampai sekarang masih ada ya. Iya. Falamma kila hakada arsyun. Kila la khulis. Apa? Kata Sulaiman, silahkan Bilqis masuk ke istana kami. Ketika masuk ternyata airnya meluap-luap, maka dia mencincingkan bajunya. Qala innahu sarhun mumarradu min qawarir. Ini istana kaca ya Bilqis, bukan air ini. Bawahnya airnya.
Ketika itu Ratu Bilqis kalah dalam akhlak, mengakui kehebatan Sulaiman dalam masalah integritas diri, dalam masalah kekayaan, dalam masalah ilmu, dalam masalah teknologi. Maka qala amantu, qala inni dhalamtu nafsi wa asrartu ma Sulaiman li rabbil alamin. Ini sebetulnya ma'asyiral muslimin ahlul Quran. Ahlul Quran ini tahu kalau dunia halal tidak apa-apa, kalau dunia membawa taat tidak apa-apa. Ad-dunya mal'unatun wa ma fiha illa dzikrullah wa man taqa. Dunia itu terlaknat kecuali yang bawa zikir. Orang yang zuhud tidak mesti miskin. Orang zuhud kaya ya. Kalau orang miskin zuhud itu terpaksa. Tapi kalau orang kaya raya makanannya sederhana, orang kaya raya bajunya sederhana, orang kaya raya mobilnya itu baru itu. Dia tidak diperbudak oleh dunia itu. Ma'asyiral muslimin, Sa'id bin Musayyib lagi. Sa'id bin Musayyib yang usianya sudah sepuh, anaknya lamar. Tahu Sa'id bin Musayyib mantu Abu Hurairah 50 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Beliau mengatakan sholai khamsina sana lam tafutni takbiratul ihram, maka itu wara'ahu, tidak takbir kecuali aku di belakangnya. Maka PTM luar biasa. Syiar kali ini menuju ila masjid. Wah, jangan kalah dengan Inggris. Inggris itu ada masjid, sholat subuh ya, makmumnya itu 5.000. Saya ketemu dengan imamnya. Kalau sholat Jumat 75.000. Itu satu masjid. Salah satu imamnya kita kirim juga ke sana. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi orang yang beriman itu orang yang hatinya hadir dengan akhirat terus, tidak tergoda. Sa'id bin Musayyib yang 50 tahun tidak pernah ketinggalan di Masjid Nabawi, bukan abainan itu ya. 50 tahun cuma mengatakan sekali saya nggak bisa sholat asar berjamaah gara-gara digebuki penguasa. Karena apa? Karena anaknya dilamar oleh anak penguasa. Apa? Pelamar ngomong asyik Sa'id bin Musayyib akan dunia wafiha, dunia disini ada apa? Aku dilamar anak raja. Beliau katakan ada suruni bijanah ba'udhah, lu ngasih kabar gembira saya nyamuk ya. Loh, apa itu? Karena saya mengatakan madunya indallahi law kanat dunya ta'dilan haba'udhah. Kalau dunia ini yang haram itu ada nilainya di sisi Allah satu sayap nyamuk, la yuqtal kafiru syurbani ma, orang kafir itu ada sih satu minum. Jadi kalau orang Islam itu kalau halal nggak apa-apa, tapi kalau haram lah. Maka beliau tolak itu. Ya, ternyata anaknya tidak dikasih. Garis itu beliau dikebuki sampai nggak bisa sholat asar. Anaknya dikasih siapa? Dikasih sama muridnya. Nggak nanti Pak Rodi, Abdul Rodi cari-cari muridnya nggak gitu. Jadi salah satu muridnya itu nggak datang berhari-hari, kemudian datang. Kenapa nggak datang? Mohon maaf, saya baru kehilangan istri saya meninggal dunia. Innalillah. Kenapa nggak ngasih tahu saya? Ya, kamu menyibukkan. Setelah selesai pengajian dipanggil sini. Engkau mau kami lagi kan? Katanya siapa yang mau ngawinkan saya? Saya miskin, nggak punya apa. Ada siapa? Nah, aku nggak punya apa-apa. Kau punya apa? 2 dirham sekitar 10.000 rupiah.
Isyabi binti Dirhamain. Bingung muridnya ini. Ya Allah, aku sekarang jadi mantunya Said bin Musayyib. Maka dia pulang dalam kondisi puasa. Ketika mau berbuka, tiba-tiba diketuk pintu. Man, Said, dia aku ingat semua Said nama saya. Kecuali saya nggak ingat sama sekali. Said bin, ketika dibuka, innalillah, ternyata bapak mertuanya. Kenapa kau datang di sini? Kenapa nggak manggil saya? Engkau kan pengantin baru. Saya yang punya anak, maka saya punya hak untuk bawa anakku kepada engkau. Ya. Mungkin barangkali bapak pikirannya mungkin anaknya jelek mungkin ya, sehingga dikasih murah ya. Ternyata subhanallah didapatkan anak yang paling cantik. Ketika muridnya Said ini mau ngaji, dipegang sama istrinya, sini duduk sini. Engkau kemana? Mau ngaji sama bapakmu? Duduk sini. Ada di ilmu bapakmu. Ya Allah, udah pintar, cantik, luar biasa itu. Gara-gara ngomong ini, itu ada anggap pengajian itu kritik saya. Ustaz cerita tentang Said bin Said dan putrinya. Aku itu kalau ngaji di depan Ustaz, karena Ustaz nggak ngasih kepada hanya kepada saya gitu. Lalu saya bilang, hafal Quran enggak, Quran yang cari putriku, lu nggak boleh dong. Ya, Ma'asyiral muslimin hafizallah. Kenapa saya bisa begitu tegarnya? Karena Qurannya. Ya, kenapa Umar bin Khattab zuhudnya? Karena Qurannya, karena ingat akhiratnya. Dan rincian itu masih panjang. Ya, rincian itu masih panjang. Ya, tetapi pada prinsipnya ada ketika orang meyakini surga dan keabadiannya, akhirat dan kekalannya, dunia dan fananya, maka orang beriman itu tidak akan mengorbankan perasaan potensinya untuk remeh. Masalah kursi, masalah duit, remeh-temeh. Kelas Anda bukan di situ. Kelas Anda surga yang jauh lebih besar. Sehingga ketika kita marah karena duit, kemudian maksiat pada Allah gara-gara dunia, sebetulnya kita menghinakan diri kita. Sementara kita setiap muslim pasti menginginkan eksistensi diri sebagai seorang hamba Allah yang mulia, bukan hamba dunia. Ta'isa abdul dina, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul latifah, ta'isa abdul khamiyah, ta'isa wa takas, wa idha syifa fatakas. Kama qala dalam riwayat Imam Bukhari, celaka hamba emas, celaka hamba dinar, celaka hamba pakaian, celaka hamba perhiasan. Kalau dikasih seneng, amplopnya gede seneng, nggak amplopnya ya. Orang semacam ini celaka dan celaka. Kalau kena duri nggak akan bisa mencabut duri itu. Tapi Allah bicara tentang orang yang ikhlas. Tuba li abdin, sangat beruntung orang hamba amsaka bi inani farasi, berada dalam posisi di atas kudanya, fa in kana fis saqah, kalau harus jadi paling belakang, jadi tukang sapu atau tukang dapur, dan di situ dia lakukan tugasnya terbaik. Karena fil pasar, kalau dia ditugaskan menjadi satpam, dia menjadi satpam yang baik. Rubba asyabar, berapa banyak orang yang namanya usul, banyak berdebu. Lau aksama Allah la abarrom, kalau bersumpah sama Allah pasti realisasi. Artinya, sungguh kita meminta cari orang yang ikhlas. Ikhlas itu ya tidak ingin dunia, sebab kalau masih bisa dihitung dengan duit itu berarti kecil. Ada akhirat tidak bisa dihitung. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para mukhlasin, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan dari godaan wanita yang sangat berat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mukhlasin, yang disogok berapa saat oleh iblis sehingga tidak mempan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjual diri kita untuk selamat di akhirat kelak. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Maaf, ini baru muqaddimah dan masih panjang. Cuma begitulah kemampuan saya untuk meringkas, tapi ya sulit juga. Yang saya katakan Quran dan Sahih Imam Bukhari. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.